Shalom, selamat malam bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa menyempatkan ya di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita bisa menyempatkan diri untuk bersekutu bersama dan kita akan mempelajari suatu topik yang menarik pada malam ini, sambungan daripada minggu lalu di mana kita sudah mempelajari tentang khotbah di atas bukit. Dan di bagian terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Ya, kita akan masuk ke dalam topik apa pengaruhmu. Nah, sebagai manusia, ya sudah seharusnya kita bersosialisasi ya, berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama kita karena kita adalah makhluk sosial. Namun demikian, pengikut Kristus yang sejati tidak bisa hanya mengikuti arus dan hanya hidup biasa-biasa saja layaknya kebanyakan orang. Ya. Apa yang membedakan pengikut Kristus yang sejati dengan kebanyakan orang? Kita akan pelajari pada malam ini dengan judul Apa Pengaruhmu? Ayatnya terdapat dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang bunyinya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam perikop malam ini yang akan kita pelajari dan kita akan dalami, jelas dikatakan bahwa kita tidak bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi kita harus memberikan pengaruh kepada dunia. Mungkin kita tidak bisa memberikan pengaruh yang sangat luas kepada seluruh dunia, tetapi dipastikan dimanapun kita berada, kita bisa memberi pengaruh. Contohnya, mungkin bagi uh, teman-teman yang bersekolah, ya, adik-adik yang bersekolah di sekolah, ya, mereka bisa memberikan pengaruh. Atau mungkin kepada banyak dari antara kita yang bekerja, bisa memberikan pengaruh juga di tempat pekerjaan. Bahkan seorang ibu rumah tangga tetap bisa memberikan pengaruh, mungkin di keluarganya, dan mungkin di lingkungan masyarakatnya. Apapun itu, ingat, kita harus menjadi garam dunia. Dikatakan di sini karena kalau garam itu menjadi tawar, artinya tidak ada perbedaan antara kita dengan orang lain, maka tidak ada gunanya. Selain dibuang dan diinjak orang. Ya, itulah alegori atau perbandingannya, yaitu kita sebagai garam dunia, ya, kehidupan kita seperti apa? Apakah kita memberikan pengaruh atau tidak? Sama juga, kita adalah terang dunia. Dan kalau kita mati lampu, tentu kita meletakkan lilin itu di atas, atau lampu emergensi, atau lampu, atau apapun itu yang menjadi alat penerang, tentunya di atas, supaya bisa menerangi sekitar. Ya, tidak mungkin diletakkan di bawah, apalagi di bawah meja atau di bawah atau di dalam suatu tempat tertutup, tidak mungkin. Itulah sebabnya kita juga harus menjadi terang, menjadi contoh sehingga semua orang, ayat 16, perhatikan, supaya semua orang bisa melihat perbuatan kita yang baik, dan, nah ini ya, di frase terakhir dikatakan, memuliakan Bapa kita yang di sorga. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sangat banyak di antara kita sekalipun yang mungkin di dalam kehidupan sehari-hari melakukan kebaikan, tetapi menggunakan kebaikan itu supaya orang lain memuji diri kita. Misalnya dalam hal memberi, ya sekarang ini ramai ya di kalangan masyarakat.
pada saat memberi divideokan, ya, dengan maksud-maksud yang kelihatannya baik, tetapi di dalam Alkitab tidak bisa seperti itu. Ya, intinya segala perbuatan kita yang baik semuanya harus memuliakan Bapa kita yang di sorga. Dalam hal apapun, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam hal mungkin bersaksi, ya, apakah kesaksian kita ini untuk memuliakan Bapa di sorga atau untuk memuji diri kita sendiri, yang kita mau kumandangkan bahwa kita ini adalah orang baik. Jadi hati-hati, segala tindak tanduk perbuatan kita diperhitungkan, dan Tuhan bisa membaca hati kita masing-masing. Markus 9 ayat 50, lebih jauh berbicara tentang garam. Dikatakan garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikan. Di sini kembali dikatakan kita harus menjadi garam, menjadi pengaruh di mana saja kita berada. Dan bukanlah suatu kebetulan, di sini juga dihubungkan dengan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, kita sudah pelajari ya, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ya, mengenai bagaimana kita harus menjadi anak-anak pembawa damai. Ya, kita harus mudah berdamai dengan orang lain, kita harus penuh dengan kasih mesra, saling mengampuni, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, jangan mudah gusar, jangan mudah marah, jangan mudah garang, tapi kita harus menjadi pembawa damai. Dan itu kita sudah bahas ya di 2-3 minggu yang lalu. Dan kita akan pelajari lebih dalam mengapa berdamai ini menjadi salah satu ciri khas anak-anak Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 18 sampai 21, nah ini sudah kita bahas sebenarnya yang lalu, dikatakan di sini adalah sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya sesederhana, sebisa mungkin kita harus hidup damai dengan orang. Mungkin orang itu akan mengolok-olok kita, atau akan menghina kita, tapi sedapat-dapatnya, nah kembali, artinya do your best, lakukan yang terbaik kita, dengan bantuan Roh Kudus, maka kita tidak akan terlalu gusar, kita tidak akan terlalu memperhatikan hal-hal penghinaan, cemooh dari orang-orang lain kepada kita. Dan kita akan tetap mau hidup damai dengan orang lain. Ya. Dan inilah yang membedakan kita dengan dunia, anak-anak dunia. Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Inilah yang membedakan anak-anak Tuhan, anak-anak terang dengan anak-anak kegelapan. Sementara dunia dipenuhi dengan orang yang mudah marah, orang-orang yang gusar dan sangat mudah untuk tersinggung dan mau untuk berantem, ya, berkelahi. Tetapi anak-anak Tuhan, bila mana kita disakiti hatinya, bahkan disakiti secara fisik, kita tidak boleh menuntut pembalasan. Kita sudah bahas yang lalu ya, bahkan dikatakan jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang berdemo di luar menuntut hal-hal yang ya sebenarnya masuk akal, tetapi Tuhan katakan bahkan kepada pemerintah yang lalim, yang kejam, kita harus doakan. Ya. Jadi jangan sampai ada dari antara kita yang terlibat secara hukum, ya, atau hal-hal anarkis, walaupun mungkin kita di dalam posisi yang benar. Nah, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita anak-anaknya untuk hidup dalam dendam, dalam kepahitan, dalam kegeraman, dan lain-lain. Kita tidak boleh membalas. Roma 12 ayat 20, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jelas. Makanya tadi
Di ayat sebelumnya dikatakan kita harus menjadi garam dunia, dan dikatakan hiduplah dalam damai. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu ciri khas anak-anak Tuhan adalah hidup dalam damai. Dan itu kita bisa miliki bila mana kita memiliki kasih. Karena kasih adalah bahasa surga. Kasih adalah bahasa Tuhan kita. Itulah sebabnya walaupun dunia membenci kita, dunia menjahati kita, jangan pernah kita balas. Memang secara teori mudah dikatakan, tetapi tanpa Roh Kudus tidak mungkin itu kita bisa lakukan. Ya, yang ada mungkin kita akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kembali, anak-anak Tuhan, kita harus kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sehingga bila mana kita berbeda dari dunia, maka kita akan menjadi garam, akan menjadi pengaruh. Kita akan menjadi terang dunia. Dan orang-orang akan melihat, wah, kelompok ini berbeda. Orang ini berbeda. Dan besar harapan saya, dan kita semua tentunya, mungkin akan dikatakan, oh, saudara Reinhard berbeda. Saudara siapa di sini? Hartanto berbeda. Saudari Nena berbeda. Dari orang-orang sebaya atau siapapun yang ada di sekitarnya. Dan itulah kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa kita harus berbeda dari dunia. Dan salah satu seperti yang kita barusan pelajari adalah kita harus memiliki kasih. Ya, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi orang-orang lain, bahkan mereka yang membenci kita. Ya, makanya kita harus penuh dengan damai, kasih kepada sesama kita. Bukan cuma dalam aksi atau reaksi atau perbuatan kita, tetapi kita juga dikatakan dalam perkataan, ya, Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara-saudara sekalian, perkataan kita bisa menguatkan orang lain, tetapi bisa juga membunuh orang lain secara mental. Dan kita harus sangat berhati-hati dalam segala perkataan kita. Ingat, perkataan kita harus penuh kasih. Janganlah dari mulut yang sama keluar berkat, tetapi di kesempatan yang lain keluar kutuk. Janganlah itu terjadi. Ya, biarlah kita benar-benar mengasihi orang lain dengan segenap hati, sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Tadi malam saya membaca perikop kitab Ayub, ya. Saya membaca perkataan Bildad, teman daripada Ayub, ya, dan juga Elifas, ya, sebelumnya. Dan perkataan-perkataannya itu kalau secara kasat mata sepertinya betul, ya, tetapi di dalamnya mengandung hal yang sangat dalam. Itulah sebabnya Tuhan menegur mereka juga pada akhirnya. Dan kita akan pelajari lebih dalam, ya. Intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati bila mana kita berbicara. Lidah ini sangat mudah untuk membakar hutan. Ya, oleh karena lidah, peperangan terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, pastikan lidah kita ini juga berhati-hati dalam berkata-kata. Karena perkataan kita bisa menjadi kutuk bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Itulah sebabnya Yakobus 1 ayat 26, saudara-saudara sekalian, dikatakan, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak bisa mengekang lidahnya, ia sudah menipu dirinya sendiri dan sia-sia ibadahnya. Dan hal ini terus terang juga sudah menegur saya secara pribadi. Apakah saya selama ini berkata-kata dengan baik? Atau kata-kata ini sudah menyakiti sesama saya? Ya, karena kalau seandainya pun saya membawakan firman Tuhan, saya harus memastikan bahwa segala sesuatu yang katakan semua dari firman. Jangan sampai bercampur dengan emosi saya untuk membenci seseorang dan saya menggunakan ayat-ayat Alkitab. Itu pun bisa terjadi di antara hamba Tuhan. Itulah sebabnya kita sudah bahas beberapa saat yang lalu di dalam kemurnian hati. Apakah kita membaca firman untuk supaya kita berubah menjadi lebih dekat kepada Tuhan, atau kita membaca firman hanya untuk menghakimi sesama kita? Ya. Nah, kembali, kita diajar untuk
mengekang lidah, berhati-hati dalam berbicara. Amsal 25 ayat 11 dan 12, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kembali, yang tadi saya katakan, saya baca perikop tentang Ayub. Ya, jadi teman-teman daripada Ayub ini, kata-katanya seakan-akan benar. Dan memang kalau kita tidak tahu secara keseluruhan cerita daripada penderitaan Ayub, ya, kita akan melihat bahwa perkataan mereka itu betul. Tetapi di dalam, kalau kita dalami firman Tuhan, perkataan mereka ini, teman-teman daripada Ayub, ini menuding Ayub bahwa Ayub pasti sudah berdosa. Ya, jadi di dalam kata-kata yang benar itu ada penghakiman kepada diri Ayub. Mereka menghakimi Ayub bahwa Ayub itu sudah pasti melakukan hal yang salah. Dan ini sesuai dengan pelajaran yang ada di doktrin-doktrin dunia, yaitu karma. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, itu pasti kita sudah berbuat jahat. Itulah sebabnya tidak sedikit orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa, yang tidak mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, mengatakan bahwa orang-orang Yahudi terutama, bahwa Yesus itu adalah penjahat. Karena matinya mengenaskan. Apalagi ada firman, ada tertulis bahwa terkutuklah dia yang tergantung atau disalibkan. Ya. Jadi Yesus itu sudah menanggung beban seluruh manusia, dan Tuhan kita Yesus Kristus sudah sangat baik dan bahkan mengambil kutuk yang terhadap diri kita dan menebus kita dari dosa manusia, tetapi banyak orang yang menutup matanya. Ya, makanya Yohanes 1 dikatakan bahwa dia datang kepada ciptaannya, tetapi ciptaannya ini orang-orang tidak mengenal dia. Ya. Tapi kembali saudara-saudara sekalian, Amsal 25 mengatakan kepada kita bahwa ada saatnya di mana kita harus menegur, ada saatnya kita berdiam diri dan menunggu saat yang tepat. Karena kalau perkataan kita ucapkan tidak di waktu yang tepat, maka itu akan sia-sia. Ya. Dan dikatakan kalau kita memiliki kebijaksanaan dari surga dan teguran itu datang pada waktu yang tepat, maka itu akan menjadi suatu berkat bagi orang yang mendengar. Ya, secara teorinya begitu. Ya. Tetapi, saudara-saudara sekalian, nah ini perlu ditekankan. Kita sudah membahas, yang lalu juga kita sudah bahas, bahwa kita dalam hal menegur juga harus penuh dengan kasih. Ya. Tidak serta-merta kita tanpa menjalin hubungan kita tegur. Ya. Mungkin belum saatnya kita menjadi Yohanes Pembaptis. Tetapi jangan lupa Yesaya 58 ayat 1 ya, mengatakan bahwa jangan tahan-tahan, serukan kuat-kuat ya, karena umatku binasa karena ketidaktahuan. Jadi artinya kita harus menginjil. Ya. Tetapi walaupun kita menginjil dengan cara yang tepat, dengan cara penuh kasih, tapi karena kita menginjil di dunia ini, dan notabene kita adalah anak-anak terang, ya saya harap kita semua benar-benar anak-anak Tuhan yang mau menurut kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan artinya walaupun kita dengan penuh kasih mengutarakan kebenaran itu, tetapi karena kita di dunia ini, cepat atau lambat kita akan dibenci. Kita akan dibenci. Walaupun kita menegur dengan kata-kata yang baik. Buktinya apa? 1 Petrus 3, 13-16. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya, logikanya begitu. Ya. Orang-orang seluruh dunia dari seluruh agama, ya banyak yang mengenal karma. Kalau kita buat baik, kita akan mendapat kebaikan. Kalau kita buat jahat, kita akan menerima karmanya. Tetapi nyatanya karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, walaupun kita berbuat baik sekalipun, dengan cara yang tepat kita menegur orang, misalnya dalam konteks yang tadi, tetapi ingat, ya ada tertulis, ya barang siapa mengikuti aku, dia akan menderita aniaya. Ya. Dan di sini juga ditulis dalam 1 Petrus 3:14, sekalipun kamu menderita karena kebenaran, dan Rasul Petrus sudah katakan, kamu juga suatu saat pasti walaupun kamu berbuat baik, kamu akan menderita karena kebenaran, tapi kamu jangan takut. Melainkan kamu harus berbahagia.
Jangan takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Berbahagia kembali kepada konteks yang kita belajar minggu lalu ya. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Yesus sudah katakan berbahagia dan Rasul Petrus menguatkan, ayo saudara-saudara sekalian, kalau kita menderita aniaya, mungkin secara fisik atau saat ini belum ada penganiayaan secara fisik mungkin ya di dunia, maksud saya di Indonesia ini, walaupun ada beberapa orang yang sudah menderita aniaya tersebut, tetapi mungkin secara mental, secara pemikiran, kita mungkin dikucilkan, kita mungkin dianggap aneh, kita mungkin dianggap yang lain-lain, dianggap gila, dianggap munafik dan lain-lain. Walaupun kita menderita karena hal-hal tersebut, kita tetap harus berbahagia. Ya, lihat. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi, nah ini, kita dikuatkan, ya, kita diamarkan bahwa walaupun kita sudah berbuat baik, sudah menjadi garam, sudah menjadi terang, kita sudah menyingkapkan hal-hal yang jahat kepada dunia dengan kasih, tapi memang dunia membenci kita karena dunia sudah membenci Tuhan kita terlebih dahulu. Tapi ingat, kita tetap diminta untuk tetap lemah lembut dan penuh hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, pada saat kita mungkin berdialog dengan mereka, mungkin pada saat berhadapan dengan mereka, supaya pada saat mereka memfitnah kita karena kehidupan kita yang saleh dalam Kristus, mereka akan malu karena fitnahan mereka itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di Alkitab, pada saat Rasul Paulus dianiaya, pada saat Stefanus dianiaya, pada saat Tuhan kita Yesus Kristus dianiaya, tidak ada kata makian, sumpah serapa yang keluar dari mulut. Tidak ada. Ya. Hanya ada perkataan lemah lembut, perkataan penuh hormat dari orang-orang yang dianiaya tersebut. Bahkan dengan hati nurani yang murni. 1 Petrus 3:16. Ingat, Yesus katakan apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa? Mengapa sampai Tuhan Yesus katakan begitu? Karena Tuhan Yesus mau supaya mereka ini menyadari kesalahannya dan bahkan kalau bisa bertobat. Ada ayatnya ya dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian orang-orang fasik, tetapi supaya orang fasik itu bertobat, berbalik kepadanya, supaya dia siap untuk memulihkan. Ya, dari zaman dahulu, saudara-saudara sekalian, Tuhan kita tidak pernah berubah. Ya, di dalam kitab Ibrani dikatakan Yesus dahulu, sekarang, selama-lamanya tidak berubah. Di dalam perjanjian lama, jangan pikir Tuhan perjanjian lama itu kejam. Itu doktrin yang salah. Tuhan perjanjian lama kalau memang kejam, Adam dan Hawa pada saat mereka makan sudah mati. Ya. Itulah sebabnya 2 Taurat 7 ayat 14 saya dikatakan apa? Kalau umatku berbalik dari dosa-dosa mereka, maka aku siap untuk mengampuni mereka dan memulihkan mereka. Artinya Tuhan mau kita supaya untuk bertobat. Dan perasaan yang sama harus kita miliki. Ya, Filipi ya dikatakan kita harus memiliki sifat seperti Yesus Kristus. Ya, bukan hanya dalam kerendahan hati, tetapi kita juga harus memiliki hati nurani yang murni. Kita harus menginginkan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk mereka yang membenci kita. Itulah sebabnya ada tertulis Yesus katakan bukan hanya mengasihi musuh kita, bahkan kita mendoakan mereka yang memusuhi, menganiaya kita. Dan kalau kita berbuat hal tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan menjadi terang. Kita akan menjadi garam dunia. Kenapa? Karena kita berbeda dengan orang-orang lain. Orang-orang lain pada saat mereka disakiti, mereka akan membalas. Tetapi kita anak-anak Tuhan, pada saat kita disakiti, kita harus mendoakan, kita harus tetap penuh dengan damai, kasih, mengampuni mereka, dan kembali, dengan hati nurani yang murni, kita harus menginginkan pertobatan mereka. Jadi, saudara-saudara sekalian, inilah cara atau bagaimana Injil itu menyebar. Ya. Karena pada saat orang Kristen dianiaya, mereka tidak membalas. Walaupun mungkin saja mereka bisa berkomplot, mereka membuat suatu rencana untuk membalas.
Tapi mereka tidak seperti itu. Orang-orang Kristen di zaman mula-mula, pada saat mereka ditekan, dianiaya, ditindas, mereka tetap mendoakan. Bahkan ada suatu cerita tradisional, dan saya pikir ini sesuai dengan Alkitab, bahwa pada saat mereka sedang disalib, dibakar di kota Roma, mereka mendoakan mereka yang orang-orang yang menyalibkan, membakar mereka. Artinya saudara-saudara sekalian, bila mana kita memiliki suatu sifat yang berbeda dengan dunia, mungkin dunia akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita berbeda, maka kita akan menjadi alat Tuhan. Kita akan menjadi garam dunia. Kita akan menjadi terang dunia. Itulah yang harus kita lakukan. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Nah, ini juga salah satu perbedaan yang membuat kita berbeda dengan dunia. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara-saudari sekalian, yang membedakan anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia adalah kita mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Ya, itulah sebabnya ada juga tertulis dalam Mazmur, dikatakan, aku menyimpan janjimu, aku menyimpan Tauratmu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Pada saat kita mendengarkan firman, kita berpegang teguh pada perjanjian Tuhan dan kita, itu artinya kita memiliki iman. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Yakobus dikatakan, Yakobus 2 dikatakan, apa gunanya iman tanpa perbuatan? Itu sama seperti tubuh tanpa roh, mati. Itulah sebabnya kita, pada saat kita mengatakan kita memiliki iman, maka kita harus membuahkan suatu perbuatan baik. Dan itu menjadi bukti nyata bahwa kita benar-benar beriman. Belum lagi ditambah dengan ayat lain yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan sangat, saya boleh katakan, menggelikan bila mana kita mendengar orang-orang dengan lantang mengatakan mereka memiliki iman, tetapi jarang membaca Alkitab. Bagaimana mungkin seseorang memiliki iman bila mana dia jarang membaca Alkitab? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan kita semua rajin baca Alkitab. Dan bukan hanya membaca Alkitab, tetapi kita menjadi pelaku firman. Ya, karena kalau kita hanya membaca firman, tapi tidak melakukannya, kita menipu diri kita sendiri. Bahkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-6 dikatakan bahwa bila mana kita mengatakan kita mengetahui Tuhan, tapi tidak melakukan firman-firmannya, maka kita adalah seorang pembohong dan tidak ada terang di dalam diri kita. Jadi yang membedakan kita dengan anak-anak dunia adalah penurutan kepada firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen di dunia ini, ya, dan sesungguhnya Kristen adalah salah satu agama yang besar. Tetapi di dalam kekristenan itu sendiri, ada lalang, ada gandum, ada domba, ada kambing. Di manakah letak posisi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan saya? Kalau kita benar-benar menuruti firman, Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti firmanku, maka kita berbeda dari dunia. Ya, karena dunia, bahkan di dalam dunia kekristenan sendiri, mereka percaya bahwa kami percaya kepada Yesus, tetapi tidak melakukan firman. Itulah sebabnya dalam Matius 7 ya, 21 ayat 21 sampai 23 dikatakan bahwa tidak semua yang memanggil namaku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Suatu teguran yang sangat-sangat keras kepada orang-orang yang mengaku murid-murid Tuhan. Dan ingat, kita akan ditampi. Apakah saudara-saudari dan saya benar-benar anak-anak Tuhan atau tidak? Itu semua sesuai dengan penurutan akan firman. Dan Titus 2 ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Masalahnya saudara-saudara sekalian, ada doktrin yang aneh yang mengatakan bahwa kita sudah ditebus dalam darah Yesus.
Oleh sebab itu kita bisa berbuat apa saja. Tidak ada namanya makanan halal, makanan haram. Semuanya sudah dipakukan di kayu salib. Tidak ada yang namanya hari yang kudus atau hari yang tidak kudus. Semuanya sama saja. Kita boleh silakan ya di Amerika sana mayoritas mungkin orang Kristen, dan saya pernah berdiskusi dengan orang Muslim dan dikatakan oh di Amerika sana banyak yang kumpul kebo ya, tidak menikah tapi tinggal bersama-sama. Dan saya katakan bahwa mereka adalah pembuat kejahatan karena di dalam firman Tuhan fornication atau perbuatan asusila seksual di luar pernikahan itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan tetapi tetap melakukan kejahatan, tetapi dengan percaya diri mengatakan bahwa saya percaya Tuhan Yesus Kristus. Dan hal inilah yang dikatakan membuat namaku menjadi busuk di antara bangsa-bangsa. Itu ada ayatnya. Artinya saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus mati di kayu salib bukan supaya kita tetap bisa hidup di dalam dosa dan kita serahkan segala penghukumannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk memampukan kita supaya kita mencontohi Dia, dan dengan bantuan Roh Kudus kita bisa hidup keluar dari dosa. Ya, itulah sebabnya kita harus berusaha dengan sekuat tenaga dengan bantuan Roh Kudus untuk keluar atau mematikan kedagingan kita. Ya, ingat, di sini dikatakan membebaskan kita dari segala kejahatan. Tetapi kenyataannya banyak orang-orang Kristen yang terlalu anggap enteng dengan kasih karunia. Itulah sebabnya kitab Ibrani mencatat 2 kali. Seingat saya, bila mana kita tetap berbuat dosa, padahal Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, menebus kita dari dosa, itu sama seperti kita memakukan Dia kembali di kayu salib, atau sama seperti menginjak-injak muka anak Tuhan. Dan terus terang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya boleh saksikan bahwa hal itulah yang merubah kehidupan saya. Saya terus belajar. Tapi ada masanya di mana saya membaca ayat tersebut dan saya benar-benar merasa bahwa selama itu, walaupun saya rajin ke gereja, tapi saya tidak hidup benar-benar di dalam kebenaran. Saya masih on off dalam hal iman dan perbuatan saya, dan sudah saatnya saya berhenti. Karena saya tidak mau menginjak muka anak Tuhan. Itu ada ayatnya di dalam kitab Ibrani. Jadi kembali, bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Bila mana kita hidup kudus. Ya. Seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Ayub. Dan dikatakan dalam kitab Ibrani, pahlawan-pahlawan iman. Mereka itu adalah sama seperti kita manusia biasa. Tapi mereka berketetapan untuk memelihara firman Tuhan. Artinya saudara-saudara sekalian dan saya, kita pun bisa menjadi seperti mereka. Ya. Jadi jangan ada alasan, oh kita manusia biasa, kita tidak bisa. Saudara-saudara sekalian, kita diberikan suatu anugerah dari surga yang sungguh luar biasa. Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memiliki peran yang sangat penting. Tanpa Roh Kudus, Stefanus tidak akan berani mati. Membela kebenaran. Membela nama Yesus. Tidak akan berani mati. Tanpa Roh Kudus, Rasul Paulus tidak akan berani mati. Itulah sebabnya kita semua harus rajin berdoa, memohon, supaya Tuhan mengirimkan Roh Kudus, supaya pada saat Roh Kudus tinggal di dalam kita, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, ini yang terakhir ya. Bagaimana kita menjadi terang dunia? Bagaimana kita menjadi garam dunia? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara sekalian, inilah salah satu kesalahan bangsa Israel yang terbesar. Mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang eksklusif, sehingga mereka tidak mau menyebarkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Dan lebih parah, bahkan mereka sendiri melanggar firman Tuhan. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita harus mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman. Sekarang kita diajak bukan cuma untuk melakukan firman,
tapi kita juga harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Apa itu perbuatan? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan. Injil kekal tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah mati, bukan untuk saya saja, bahkan untuk semua orang. Dan itulah sebabnya kita harus mengabarkan Injil itu. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya untuk memberikan kesaksian, karena kesaksian itu adalah khotbah yang hidup. Ya. Banyak orang yang bisa berkhotbah tetapi tidak memiliki kesaksian, karena memang cuma secara teori, tetapi tidak mau untuk mengadakan interaksi dengan orang lain, terutama dalam hal menginjil. Oleh sebab itu tidak ada kesaksian. Apa pengaruh kita selama ini? Ya. Sekarang sudah ada sosial media. Saya tidak perlu pergi ke Amerika, saya tidak perlu pergi ke Jakarta, ya. Saya tidak perlu pergi ke tempat-tempat yang berbeda. Dengan adanya sosial media kita bisa dikumpulkan di dalam pemikiran. Apa pengaruh kita selama ini dalam sosial media? Apakah kita hanya bercanda-bercanda saja di dalam sosial media? Apakah kita hanya memasarkan bisnis kita, usaha kita di sosial media? Apakah kita hanya melakukan hal-hal yang semua orang dunia lakukan juga? Apa pengaruh kita selama ini? Atau mungkin bukan di sosial media, di kehidupan kita bermasyarakat, atau di sekolah, atau di tempat pekerjaan. Apa pengaruh kita selama ini? Apakah kita sudah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan kita? Atau kita sama seperti bangsa Israel? Bukan saja kita sudah melanggar firman-Nya, bahkan kita juga sudah menutup diri kita, tidak mau mengabarkan Injil, hanya karena kita takut hubungan relasi kita menjadi rusak dengan orang lain. Dan kalau itu terjadi kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan saya, itu berarti kita tidak melakukan mandat dari Tuhan kita. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, inilah mandat atau perintah agung dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau saudara-saudara sekalian percaya kepada Tuhan Yesus, sama seperti saya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan saja kita berbuat baik, tapi ingat, kita memiliki suatu mandat, yaitu kita harus mengabarkan kebenaran itu, perbuatan-perbuatan besar Tuhan kita itu, Injil keselamatan itu, bagaimana kita tidak layak masuk surga, tetapi Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita. Kita harus kasih tahu kepada orang-orang. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan bila mana kita memiliki suatu perbedaan, tadi sudah banyak ya, hidup dalam damai, dalam kasih, kata-kata kita penuh kasih, tidak hambar, menguatkan orang lain, dan memberi contoh yang baik, memelihara firman, mendengarkan firman, dan melakukan firman, dan kita juga mengabarkan Injil keselamatan kepada orang lain, maka kita sudah menjadi garam dunia. Ingat, kalau kita tidak melakukan hal tersebut, apalah gunanya kita? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kesaksian sedikit. Ya. Pada saat saya bekerja yang lalu di waktu silam di Thailand, saya merasa saya tidak memiliki dampak. Sampai akhirnya, ya, dengan bantuan Roh Kudus saya membuka ya kelompok pendalaman Alkitab atau seperti Komsel. Kenapa? Karena saya tidak mau sama seperti orang lain. Kalau saya pergi ke sana hanya untuk cari uang, saudara-saudara sekalian, hanya untuk bekerja, apalah artinya hidup ini? Sebagai orang Kristen, semua dari antara kita harus berpikir, kalau saya bekerja di tempat saya bekerja, hanya untuk mencari uang, apa bedanya saya dengan orang-orang lain di sana? Kita harus memiliki suatu perbedaan. Dan perbedaan itu kita sudah pelajari pada malam ini. Dan yang terakhir, kabarkanlah perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan kita itu. Biarlah ini menjadi bahan renungan kita semua, supaya kita semakin tergerak untuk memancarkan kasih Tuhan, ya, dan berpegang teguh kepada firman-Nya, dan
mengabarkan Injil keselamatan kepada orang lain. Kalau kita tidak tahu cara menginjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak berdoa. Kitab Yakobus mencatat, kalau kita tidak memiliki hikmat, mintalah, maka kita akan diberikan hikmat. Ya, dan Yesus Kristus juga katakan, berdoalah, maka Roh Kudus akan bersama dengan kita dan Dia akan mengajar kita bagaimana cara untuk berbicara. Jadi saya tidak percaya kalau ada orang katakan bahwa, oh kita tidak akan pernah bisa untuk menginjil. Salah. Kita bisa. Semua orang di antara kita bisa. Ingat, Petrus bukan tamatan sekolah teologi. Andreas, Yakobus, mereka bukan tamatan teologi, tapi mereka dipakai oleh Tuhan. Kalau mereka bisa dipakai, apalagi kita semua. Asalkan kita mau, kita memiliki iman, kita membuka diri kita mau rendah hati, mau diajar oleh Tuhan, dan Tuhan akan mengajar kita. Sehingga apapun yang kita katakan, semuanya berasal dari Tuhan. Itulah doa dan pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan sekarang kita sampai kepada ruang diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, silakan. Ini kita membahas suatu pelajaran yang sangat baik ya, dan sangat menantang sebenarnya. Kita boleh tanyakan diri kita, apakah saya ini selama ini ada pengaruh atau tidak? Ya, atau tidak ada pengaruh? Ada kira-kira? Iya, Ya, Brother. Halo silakan. semuanya. Eh, Mungkin ini topik yang menarik ya mengenai anak-anak perdamaian. Memang kita di diutus Tuhan untuk menjadi anak-anak perdamaian. Artinya kita mau perdamaian, kita membawa perdamaian dari mana? Itu kita membawa Yesus Kristus sebagai perdamaian kita gitu kan. Kita berdamai dengan Tuhan. Itu yang kita harus maknai sebenarnya. Perdamaian itu dengan siapa? Pertanyaannya, bagaimana kita menilai diri kita berdamai? Atau bagaimana kita menilai diri kita membawa perdamaian itu ke orang lain? Nah, saya membaca kitab Yesaya ayat 5, di mana sekarang dunia itu dibalik. Artinya yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Pada saat kita membawa Injil, Injil itu kan artinya kabar baik. Berarti apapun yang kita beritakan kepada orang lain, apa atas dasar Injil itu tersebut, asal kita tidak keluar dari Injil yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti kita membawakan kabar baik, betul ya, brother ya? Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dunia ini sudah terbalik, ya kan? Kabar baik apapun yang kita sampaikan, kabar perdamaian apapun yang kita sampaikan, karakter perdamaian apapun yang kita sampaikan, itu mereka akan benci kita. Nah, itu saya mulai menyadari gitu loh. Jadi, mungkin bukan dibenci dalam arti kata, eh, mungkin lambat laun akan bereskalasi ya. Kebencian itu akan bereskalasi. Saya udah melihat banyak sekarang orang-orang di Amerika kebencian itu mulai bereskalasi sangat 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 luar biasa gitu kan. Saya teringat oleh Yesaya 30 ketika nabi-nabi terus memberitakan firman Tuhan kepada umat Israel. Akhirnya di Yesaya 30 ayat 10 mereka berkata, see no more vision and the prophet give us no more vision of what is right. Jangan jangan berikan kami lagi uh, visi-visi apa yang benar. Kasih tahu, tell us pleasant things, prophesy illusion. Artinya sampai ke titik di mana mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Mereka sudah benar-benar anti, yaitulah yang dibilang the spirit of antichrist. Anti sekali dengan hukum-hukum Tuhan, moral-moralnya Tuhan, mereka sudah anti, udah terbalik gitu loh. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat berat menurut saya, saudara, brother Ray, untuk di dunia yang semakin hari dibanjiri oleh ideologi-ideologi yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, itu mungkin apa yang saya bisa share sedikit sih. Tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Kita adalah the peacemaker. Kalau kita baca Yohanes Pembaptis, kata-katanya memang keras, tapi itu rebuke ya. Kita harus membedakan antara keras dan rebuke. Dan kalau kita baca juga Stefanus, waktu dia sebelum dirajam, dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan melalui Musa, Abraham, dan terus ke bawah sampai pada akhirnya mereka bilang, kamu sudah aku ceritakan segini banyak, kamu tetap kasar dan tidak mau menerima, kan seperti itu. At the end, akhirnya berita baik itu menjadi membuat mereka marah dan merajam Stefanus itu sendiri. Nah, pertanyaannya, Stefanus itu
eh, kebencian kepada mereka, tidak. Jadi sekarang yang kita, walaupun kita mengatakan apapun yang berisi tentang firman Tuhan, kebaikan apapun, kita akan dibilang bigot, orang-orang yang penuh dengan hatred. Kita menjadi manusia yang penuh dengan kebencian karena kita membaca firman Tuhan. Nah, ini mungkin salah satu masukan, tantangannya akan semakin berat di kemudian hari, buat umat-umat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, karena kebencian makin lama makin bereskalasi, semakin tinggi. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak, Saudara Hartanto. Jadi memang ini kita ada bahas 2 minggu yang lalu, Brother Hartanto. Jadi yang dimaksud dengan damai versi dunia dengan damai versi Alkitab memang berbeda, ya kan? Karena ingat Tuhan katakan gitu kepada kita untuk menjadi anak-anak damai, tapi di perikop yang lain Tuhan katakan, aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi pedang. Artinya bukan kita disuruh untuk bunuh orang, tapi kita akan dibenci. Nah, itu yang tadi Saudara Hartanto katakan. Karena tadi yang kita sudah bahas juga, bahwa walaupun kita dengan penuh kasih mengabarkan kepada orang lain, tapi karena kita berada di dunia, nah ini yang menjadi masalah, ya kan? Di Yohanes 17 itu, doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada pengikut orang-orang nanti, yaitu kita-kita semua orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan bahwa selama kita di dunia, ya dunia akan benci kita karena kita ini bukan dari dunia. Kalau kita percaya kita anak-anak Tuhan, ya anak-anak terang. Jadi ya benar yang Saudara Ranto katakan, walaupun kita katakan damai, padahal kan bagus sekali ya, kita tidak layak masuk surga, tapi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita. Itu pesan damai sebenarnya. Tapi orang-orang tidak mau, ya tadi Saudara Hartanto katakan Yesaya 30 ya, ayat 10. Nah, itu juga dikutip juga di Perjanjian Baru di Timotius ya, 4 ya. Itu dikatakan bahwa mereka mereka cari pengkhotbah-pengkhotbah yang mengenakan telinga mereka. Mereka tidak mau ditegur dalam hal pertobatan. Mereka tidak mau. Maunya semua mau masuk surga, tapi tidak mau meninggalkan kedagingan. Ya tidak bisa. Tidak bisa, tidak ada tengah-tengah. Cuma ada terang, cuma ada gelap. Dua ini, terang dan gelap. Yang mana kita pilih, ya kan? Eh, Musa saja di kitab Ulangan mengatakan kan, aku memberikan kepadamu hidup dan mati, berkat dan kutuk. Tidak ada tengah-tengah. Tapi ya itulah, Saudara Tanto benar, ya kita akan dibenci. Ya, tapi sudah siapkah kita? Itu Tapi dia. yang lucunya, Brother Ray, waktu saya belum memahami firman Tuhan itu sendiri, saya sendiri bermusuhan dengan menganggap firman Tuhan itu keras gitu, menyudutkan, karena kita hidup di bawah budak dosa ya. Artinya kita daging kita tuh selalu mengikuti ke arah apa yang hati kita inginkan, sedangkan hati kita itu kan kotor. Nah, setelah saya mengerti firman Tuhan dan flashback, barulah itu terbayang di Roma 7 bagaimana Rasul Paulus itu bergumul dengan kedagingannya gitu loh. Dalam kehidupan keseharian kita pun, saya bukan melihat orang lain. Artinya kadang-kadang kedagingan kita itu menuntun kita untuk berbuat hal yang salah. Sadar tidak sadar, seperti itu. Dan itu membuat kita harus berhadapan dengan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu menjadi pedang buat diri kita istilahnya. Dia yang akan, seperti di Ibrani 4, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Artinya pada saat kita berbuat dosa, justru seperti Beliam, seakan-akan malaikat Tuhan itu berdiri menantang kita gitu kan. Istilahnya firman Tuhan itu ya berdiri untuk berhadapan dengan kita, kita menjadi musuh dari firman Tuhan itu sendiri. Dan itu yang saya alami. Jadi saya merasa bahwa semua manusia di dunia ini, apalagi kalau mereka benar-benar mengikuti kedagingan mereka 100%, itu akan menjadi brutal dan mereka akan menjadi membenci. Dan itu yang kita bisa melihat dari diri kita sendiri. Karena dulu saya juga jujur aja, saya benci orang Kristen. Saya bilang orang Kristen itu orang-orang yang fanatik ya. Artinya nggak ada tolerance, dan inilah keajaiban Tuhan kita, seperti Rasul Paulus yang tadinya membenci Tuhan, akhirnya dia melihat dan berbalik, dikasih lihat terang Tuhan. Nah, kita anak-anak yang gelap gitu, akhirnya kita sadar kita gelap gitu. Ya mungkin itu, terima kasih. Amin. Puji Tuhan ya. Sekarang Saudara Hartanto tidak benci Kristen lagi, tapi sekarang sudah bagian dari Tuhan Yesus ya. Kita saling doakan, kita doakan juga supaya Saudara Hartanto juga
semakin dekat kepada Tuhan ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Ada lagi dari saudara-saudara sekalian yang mau menambahkan atau mungkin mau bertanya sehubungan dengan topik kita pada malam ini mengenai pengaruh kita di mana saja kita berada? Ya, memang untuk sedikit menambahkan saja ya, sedikit saja. Nanti kalau ada silakan langsung dipotong saja. Saudara-saudara sekalian, memang seperti yang Saudara Hartanto katakan, memang tidak mudah. Jujur saja tidak mudah. Saya berhadapan beberapa kali dengan suatu keadaan di mana saya tahu kalau saya bicara tentang hal firman, pasti saya akan dibenci. Saya tahu karena ya tadi Saudara Hartanto sudah saksikan bahwa Saudara Hartanto juga dulu tidak suka sama orang Kristen atau yang orang-orang yang membawakan firman Tuhan. Dan saya coba beberapa kali dan itu nyata terjadi ya. Bagaimana di grup WhatsApp tertentu ya, dua kali teman-teman saya yang tadinya kita sama-sama orang bilang asik bergaul, lalu tiba-tiba ditegurlah saya, janganlah ngomongin firman, janganlah ngomongin Tuhan, ya, janganlah ngomongin Tuhan. Tapi di situ membahas hal-hal yang lain, bercanda-bercanda yang kelewatan, membahas tentang hewan peliharaan, bahkan mempromosikan LGBTQ, itu tidak ada yang menegur. Tetapi pada saat saya membawakan firman, ya ditegurlah, janganlah janganlah bawa hal-hal firman. Nah, itulah bukti bahwa ya itu dia orang tidak suka hal-hal tentang yang membawa firman Tuhan ya, tidak suka. Jadi siapkah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian memiliki suatu pengaruh di dunia ini? Ya semoga kita semua dikuatkan. Ingat, kita disuruh menjadi juru kabar damai. Tapi ingat, ada dua ayat di dalam kehidupan Rasul Paulus dikatakan orang-orang bilang Rasul Paulus itu apa? Pembuat onar. Ya, bukan seperti provokator. Padahal Rasul Paulus hanya mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Tapi satu kota bergejolak. Wah, ini pembuat onar, pengacau, pengacau di seluruh dunia dan lain-lain. Nah, itu saudara-saudari bisa baca sendiri di Alkitab ya. Jadi memang damai versi dunia berbeda dengan damai versi Alkitab. Kita sudah bahas sebenarnya 2-3 minggu lalu. Damai versi dunia, baik-baik sajalah, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nggak usah korek lah, masing-masing aja lah. Ya, nggak usah kasih tahu tentang apa yang baik, apa yang jahat, tidak usah. Ya, nah itulah damai versi dunia. Makanya sekarang ada namanya penyatuan agama. Karena toh yang penting kita beribadah kepada satu Tuhan. Ya kan? Udah masing-masing saling menghargai. Tetapi dalam Alkitab tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya. Kita bisa baca Yesaya 58 ayat 1, banyak. Yeskiel dan banyak lagi ya. Tidak bisa seperti itu penyatuan karena pernah kita bahas yang lalu, kebenaran itu absolut. Tidak mungkin semua itu benar, tidak mungkin. Pasti ada satu yang benar, ya. Kalau semuanya salah mungkin, tapi semuanya benar tidak mungkin. Jadi ya kurang lebih itu yang saya mau katakan. Ada tambahan lagi? Itulah pelajaran kita pada malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kelihatannya mudah tapi prakteknya sangat susah, ya. Semoga kita dikuatkan oleh Roh Kudus, banyak berdoa supaya kita lebih memilih Tuhan daripada dunia. Ya, karena kenyataannya sangat sulit. Ya, banyak orang yang tidak mau kehilangan dunia, tidak mau kehilangan jabatan, posisi, pergaulan, teman baik dan lain-lain. Maunya kalau bisa dapat semuanya, tapi ya tidak bisa ya. Tuhan Yesus katakan mereka sudah membenci aku dan mereka juga akan membencimu karena namaku. Kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan tutup ibadah kita ini. Ada yang mau didoakan kira-kira?